Prabowo sangat happy dengan kekalahan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi di Jawa Tengah. Kenapa? Karena Prabowo ini sebel sama Andika Perkasa. Ya. Komitmen sendiri untuk program dari pusat khususnya Prabowo. Ya jelas, yang pertama ya kita harus linear ya, artinya kontribusi kita kepada pemerintah pusat ke depan khususnya wilayah Jawa Tengah. Itu pasti kita lakukan. Kok Jakarta bisa kalah? Betul. Ya. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Itu pesannya. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar. Nggak ada salahnya di sana, tapi di framing seolah-olah itu salah dan penjahat. Ya, itu tadi kan saya juga sudah ditanya. Yang jelas kami juga kan pengen juga didukung. Tentang daerah khusus Jakarta atau DKJ disahkan Presiden Prabowo pada 30 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik tentang KPU yang sudah beberapa daerah mengesahkan keputusan dari hasil pilkada kemarin ya, pemilihan kepala daerah. Tidak terkecuali itu untuk daerah di Jawa Tengah. Nah ini nih hal yang kita tunggu-tunggu, karena kemarin daerah ini sempat ramai gara-gara kandang, kan ini disebut kandang daerah itu kandang banteng, ramai gara-gara kandang banteng. Terus habis itu ada drama juga teman-teman. Di situ ketika PDIP mengatakan Jawa Tengah bisa dikatakan bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos dan parcok gitu ya. Itu menurut pernyataan dari Bung Deddy Sitorus waktu itu, dan lainnya sebagainya gitu ya, dan sebagainya, dan banyaklah yang dibilang ini adalah udah jadi kandang bansos gitu ya. Pokoknya banyak sekali. Dan kali ini karena sudah ada pengumuman, makanya DPD Gerindra mengadakan acara Dewan Pimpinan Daerah ataupun DPD Partai Gerindra di Jawa Tengah ya, menggelar apel kemenangan Pilkada Jawa Tengah di sebuah hotel di kota Semarang pada Minggu siang. Acara ini dihadiri oleh calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta 27 calon kepala dan wakil kepala daerah yang memenangkan kontestasi pilkada se-Jawa Tengah ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menggelar apel kemenangan Pilkada Jawa Tengah di sebuah hotel di kota Semarang pada Minggu siang. Acara dihadiri oleh calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta 27 calon kepala dan wakil kepala daerah yang memenangkan kontestasi pilkada se-Jawa Tengah. Menurut Ahmad Lutfi, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan visi misi pembangunan Jawa Tengah guna menyambung estafet program yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah bentuk tim peralihan. Jadi dalam 3 minggu ini kita bentuk tim peralihan, baik dari parpol pengusung kita, dan relawan, sivitas akademik itu bahas. Begitu pada saat hari H pelaksanaan kita sudah running terkait dengan program-program. Komitmen sendiri untuk program dari pusat khususnya Prabowo. Ya jelas, yang pertama ya kita harus linear ya, artinya kontribusi kita kepada pemerintah pusat ke depan khususnya wilayah Jawa Tengah. Itu pasti kita lakukan. Melihat banyaknya kader Partai Gerindra yang menang serta pasangan calon yang diusung unggul dalam kontestasi pilkada, maka menurut Lutfi pembangunan Jawa Tengah akan dimulai dari mereka. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah menimbang dan seterusnya. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa, SE, MA, MSc, dan Dr. Haji Hendra Prihadi alias Hendi, SEMM,
dengan perolehan suara sah sebanyak 7.870.084. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Taj Yasin dengan perolehan suara sah sebanyak 11.390.191. Prabowo itu ingin mengambil hati para guru. Kalau misalkan nanti Pilgub Jakarta berjalan 2 putaran, itu guru-guru bisa memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Pun hal yang sama, para buruh yang upahnya dinaikkan oleh Prabowo, tanda kutip, itu bisa memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi sudah ada istilahnya cipta kondisi lah, cipta kondisi kalau misalkan berandai nanti Pilgub ini berjalan 2 putaran begitu. Nah, Prabowo memang sangat concern di Jakarta. Jadi ada narasumber cerita di hari pemilihan tanggal 27 November dari hari Rabu itu, malam-malam Prabowo berkumpul lah di rumahnya itu dengan beberapa orang dekatnya begitu. Ada beberapa pilgub yang disorot. Yang pertama tentu Jakarta. Jakarta, Prabowo menelpon salah satu petinggi Gerindra menanyakan kok Jakarta bisa kalah. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Itu pesannya. Lalu yang kedua, Prabowo sangat happy dengan kekalahan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi di Jawa Tengah. Kenapa? Karena Prabowo ini sebel sama Andika Perkasa. Di kubu Prabowo itu beredar informasi bahwa Andika ini bisa naik jabatannya segala macam itu karena didukung oleh Prabowo Subianto begitu. Kok Andika yang sudah dibantu sedemikian rupa dalam karir di militernya itu justru mendukung Ganjar Pranowo bukan Prabowo Subianto. Makanya dia sangat happy sekali dengan kekalahannya Andika Perkasa di sana begitu. Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya hal ini kita bahas saja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI? Ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang itu ditulis dengan tinta merah. Apanya yang dikorupsi oleh PSI? Ya, lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar, ya, dibandingkan PSI melakukan sesuatu yang nggak benar. Tempo kan bisa aja itu, kemudian ya, bikin berita buruk, kemudian datangi orangnya supaya dia melakukan media buying. Ya, atau datang ke Pemda-Pemda untuk dapat iklan Pemda supaya Pemdanya nggak diberitakan buruk oleh Tempo. Itu apa? Jurnalisme dikorupsi atau apa? Jadi yang terakhir itu menurut saya insinuatif terhadap PSI, insinuatif terhadap Pak Jokowi, insinuatif terhadap Bang Jeffrey Giovanni mungkin, insinuatif terhadap Budiman Sujatmiko, terhadap aktivis-aktivis yang mendukung Prabowo. Ya, menurut saya itu sudah sampai pada jurnalisme kebencian. Nggak ada salahnya di sana, tapi di framing seolah-olah itu salah dan penjahat. Jadi kalau nggak sesuai dengan kemauan Tempo, di framing sebagai penjahat. Anda siapa? Ini kan kubu sebelah dukung Pak Prabowo ini, Pak. Gimana, Pak? Ya, itu tadi kan saya juga sudah ditanya. Yang jelas kami juga kan pengen juga didukung. Karena juga kami pasti akan disiplin untuk berada pada kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kita disiplin dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana kami adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi kami pasti juga siap untuk bekerja dan loyal kepada kebijakan-kebijakan, karena memang Presiden Republik Indonesia saat ini, Presiden Prabowo, kan pemilik kewenangan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Jadi kami yang mutlak loyal mendukung semua kebijakan pemerintah pusat untuk kita terapkan di daerah masing-masing. Pak, ini sebetulnya Ketua Umum juga mau turun ke Jawa Tengah, Pak, untuk mendongkrak suara
Mengutip dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH, Kementerian Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ disahkan Presiden Prabowo pada 30 November 2024. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 serta anggota DPRD, DPR, dan DPD hasil Pileg 2024. Meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur masih menunggu keputusan Presiden. Tunggu apa lagi? Oke ya, nanti. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mau undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.